Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Kafabi dari NIM 231101079. Saya dari kelas S1 TP 11C. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengenalan komunikasi data. Nah, di sebelum itu saya akan membahas tiga subbab, yaitu terdiri dari komunikasi data, pemodelan jaringan, dan enkapsulasi dan dekapsulasi. Nah, komunikasi data. Komunikasi data itu apa sih? Komunikasi data itu adalah informasi dari satu media melalui media transmisi. Bertukar informasi dari satu perangkat atau lebih melalui media transmisi. Nah, jadi bertukar informasi itu informasi apa aja sih? Informasi apa aja itu bisa terdiri foto, pesan, video, audio, ataupun yang lain-lain itu. Nah, terus parameter komunikasi data. Parameter komunikasi data itu seperti tujuan atau penerima harus jelas, terus data tidak boleh diubah-ubah, terus waktu jitter pengiriman itu delay. Yang keempat itu ada jitter atau variasi latensi. Nah, kemudian dilanjutkan lagi yaitu ada komponen-komponen komunikasi data. Jadi dalam komunikasi data itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu kita harus mempunyai data yang akan dikirim itu apa. Terus yang kedua itu ada pengirim. Kalau ada pengirim berarti ada penerima. Terus yang keempat itu ada media transmisinya menggunakan wireless atau wireless. Terus yang kelima itu ada protokol atau prosedur untuk mengirim data. Nah, jadi data itu bisa berupa apa aja seperti teks, video, audio, terus gambar, terus link kan berarti teks dan lain-lain. Ya, dokumen bisa berupa gambar atau video itu. Terus yang kedua itu ada pengirim atau sender. Jadi ada si A ingin memberikan kepada si B, yaitu penerima. Nah, itu yaitu masuk ke dalam komponen komunikasi data. Dan yang keempat itu ada media transmisi, yaitu menggunakan wireless atau wireless. Jadi bisa menggunakan wireless seperti Bluetooth, terus wireless menggunakan kabel atau menggunakan kabel adaptor. Terus yang kelima itu ada protokol prosedur untuk mengirim data. Nah, aliran-aliran komunikasi data itu apa aja sih? Jadi aliran komunikasi data itu ada tiga, yaitu komunikasi yang berjalan satu arah, yaitu kayak TV, radio, monitor, ataupun YouTube. Terus yang kedua itu ada half duplex. Nah, half duplex ini bisa komunikasi secara dua arah, tapi waktunya itu nggak sama aja, nggak bersamaan. Seperti contohnya ada walkie-talkie atau HT, terus ada kayak kita VN itu kan dua arah tapi waktunya nggak sama. Terus yang ketiga itu ada komunikasi yang berjalan secara dua arah, yaitu dan dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi contohnya seperti telepon, kita teleponan, ataupun kita nonton live streaming YouTube jika kita komen dan dia langsung membaca. Nah, itu dinamakan full duplex. Oke, setelah itu ada pemodelan jaringan. Nah, pemodelan jaringan ini terdapat dua, yaitu ada oscillator dan TCP atau IP. Nah, oscillator itu apa sih? Nah, oscillator itu panjang dari Open System Interconnection atau oscillator, yaitu modul konseptual yang diciptakan untuk memahami dan memandu komunikasi data antar sistem komputer melalui jaringan. Model ini itu terbagi menjadi 7 lapisan, yaitu yang pertama ada physical layer sampai kepada application layer. Terus oscillator ini berguna untuk apa sih? Jadi oscillator ini berguna untuk memahami bagaimana komponen jaringan berinteraksi satu sama lain. Yang terdapat beberapa lapisan, banyak lapisan, yaitu terdapat 7. Nah, lapisan oscillator itu apa aja? Yaitu ada application layer, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan apa itu physical layer, data link, dan semacamnya. Kita akan menjelaskan dari lapisan paling bawah, yaitu terdapat maksudnya lapisan yang paling atas kayak
physical layer. Jadi physical layer ini yaitu lapisan fisik, yang artinya lapisan fisik itu yaitu lapisan yang menangani transmisi data melalui media fisik seperti kabel ataupun gelombang radio. Nah, kayak dan yang kedua ini terdapat data link layer, data link atau lapisan data link. Nah, data link layer ini mengatur akses ke media dan mengelola aliran aliran data antara dua perangkat di jaringan lokal. Nah, yang ketiga ini ada network layer. Network layer ini bertanggung jawab atas routing data melalui jaringan protokol. Dan yang keempat yaitu ada transport layer atau lapisan transport. Nah, transport layer ini bertujuan untuk memastikan paket data tiba dalam urutan yang benar tanpa kehilangan atau kesalahan proses ini Proses ini itu termasuk kontrol aliran dan deteksi kesalahan. Terus yang kelima itu ada session layer, yaitu lapisan yang mengelola awal dan akhir dari koneksi aplikasi dan konflik sinkronisasi. Nah, yang keenam itu terdapat presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan ini bertanggung jawab atas enkripsi data, konferensi format dan koperasi data. Nah, yang terakhir itu terdapat application layer atau lapisan aplikasi. Jadi application layer ini berfokus pada jenis aplikasi dan metode komunikasi yang distandarisasi. Misalnya ada web browser menggunakan HTTPS, sementara client email menggunakan protokol seperti POP3 and SMTP. Nah, lapisan ini adalah satu-satunya lapisan yang berinteraksi langsung dengan data dari user. Oke, selanjutnya TCP atau IP. TCP ini panjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau disingkat TCP atau IP. Jadi TCP atau IP ini adalah kumpulan protokol komunikasi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan internet. Nah, TCP ini juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan pribadi seperti intranet dan extranet. Nah, protokol ini menentukan bagaimana data dapat dipertukarkan melalui jaringan dengan menyediakan komunikasi end-to-end yang mengidentifikasi pemecahan data menjadi paket data yang dialamatkan, ditransmisikan, dirutekan, dan diterima di tujuan. Dan yang lapisan-lapisan TCP itu apa aja sih? Jadi lapisan TCP itu hanya terdapat 4, yaitu terdapat application, transport, internet, dan network. Di sini dari bawah ke atas, network, internet, transport, application. Nah, lapisan aplikasi itu adalah lapisan yang paling pertama. Nah, lapisan ini berada paling dasar dan terhubung langsung dengan penggunanya. Jadi seperti pada handphone ataupun layar handphone ataupun layar komputer ataupun layar laptop seperti itu. Yang kedua itu ada lapisan transport. Nah, lapisan transport itu apa? Jadi lapisan transport ini sering disebut dengan transport layer, digunakan sebagai jembatan transportasi agar data pada suatu komputer ke komputer lainnya. Dan yang ketiga itu ada lapisan internet. Lapisan ini berada di atas lapisan transport. Di lapisan network, protokol dari lapisan transport kemudian dikonversi hingga berubah menjadi IP address. Nah, jadi IP address itu terdapat di lapisan internet. Yang keempat kemudian ada lapisan network interface. Jadi lapisan network interface ini adalah lapisan yang paling terakhir. Lapisan ini terhubung dengan hardware pada komputer. Di sini komputer akan mengirim paket data menggunakan kabel atau tanpa kabel, menggunakan wireless atau wireless di lapisan network interface ini. Nah, kemudian model referensi OSI dan TCP. Jadi, di sini tuh misalkan OSI layer itu dia ada application, presentation, session, transport, network, terus ada data link, ada physical.
Nah, jika di TCP ini dia jikalau kalau di OSI layer itu terdapat tiga seperti application, presentation, dan session, di TCP ini ketiga ini digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi application, hanya application. Nah, transport tetap transport, network tetap network, terus di data link dan di physical itu diubah menjadi network interface, dijadikan satu, dinamakan dengan network interface. Nah, jadi di bab terakhir ini kita akan membahas tentang enkapsulasi dan dekapsulasi. Jadi enkapsulasi itu apa? Enkapsulasi itu proses di mana beberapa informasi tambahan ditambahkan ke item data untuk menambahkan beberapa fitur ke dalamnya. Enkapsulasi data menambahkan informasi protokol ke data sehingga transmisi data dapat berlangsung dengan cara yang benar. Informasi ini dapat ditambahkan di header atau footer data. Nah, terus dekapsulasi itu yaitu adalah proses kebalikan dari enkapsulasi data. Jikalau enkapsulasi dari atas ke bawah, berarti dekapsulasi itu dari bawah ke atas. Gampangnya seperti itu. Terus di sini data enkapsulasi pada lapisan yang sama di ujung penerima ke lapisan yang dekapsulasi di ujung pengirim. Informasi header dan trailer yang ditambahkan dihapus dari data dalam proses ini. Nah, di sini proses terjadinya enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi sebelah kiri saya, dan dekapsulasi itu terdapat sebelah kanan. Nah, di sini sama seperti saya bilang tadi, kalau enkapsulasi dari atas ke bawah, seperti itu dari application, transport, network, data link, dan physical. Jikalau kalau dekapsulasi itu dari physical sampai ke application. Nah, kembali lagi kita ke enkapsulasi terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu enkapsulasi. Di dalam enkapsulasi itu terdapat data, dan turun ke bawah kita menambahkan header di depan data, yaitu terjadinya di transport. Nah, yang ketiga itu header dan data ini dijadikan satu menjadi data. Nah, di dalam network ini kita akan menambahkan header kembali di depannya. Yang kemudian kita turun lagi ke bawah, header dan data ini ditambahkan depan header, belakangnya ditambahkan trailer. Dan kemudian itu akan menjadikan kode biner di dalam physical, yaitu 101 sampai 100. Nah, jadi transport ini namanya atau bisa dinamakan, jadi di dalamnya itu kita bisa dinamakan jadi nomor port, dan di dalam network itu namanya alamat IP. Nah, di data link ini jadi dinamakan alamat MAC atau MAC, alamat MAC. Nah, jikalau jadi ini di transport, network, dan data link ini, yaitu yang nama-nama kita tidak familiarnya itu yaitu alamat IP, nomor port, dan alamat MAC. Jadi sebenarnya nomor port itu terdapat di transport, alamat IP terdapat di network, alamat MAC terdapat di data link. Nah, terus setelah itu kita akan ke dekapsulasi. Kalau enkapsulasi dari atas ke bawah, kalau dekapsulasi dari bawah ke atas. Nah, jadi kalau di dekapsulasi itu yang pertama ada physical. Physical itu dari yang kode biner ini kita akan menamakan MAC address atau alamat MAC. Terus di belakangnya terdapat trailer. Yang kemudian MAC akan dibuang menjadi IP address dan data link aja, dan trailer juga dibuang di network. Dan kemudian ke transport. Nah, transport ini kita akan nomor port dan data saja. Yang kemudian di application kita hanya mendapatkan datanya saja. Nah, jadi nama-nama data yang terdapat pada masing-masing layer ini yaitu namanya PDU atau protokol data unit. Nah, di dalam data itu kayak yang intinya itu data application, terus segment transport, paket network, frame, dan data link, bit yaitu physical. Oke, sekian dari saya. Jika terdapat kata-kata yang salah dan apa yang saya jelaskan masih belum paham, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.